Salam untuk kita semuanya, berjumpa lagi dengan saya di channel Aritela Tutorial, tempat kita untuk berbagi informasi seputar informasi pendidikan dan informasi guru, serta informasi lain yang ada hubungannya dengan pendidikan dan guru. Pada pertemuan ini, saya menyapa Bapak Ibu honorer setanah air yang selalu setia melaksanakan tugas tanpa mengenal lelah. Saya yakin bahwa Bapak Ibu honorer selalu dalam keadaan sehat walafiat. Pada pertemuan kali ini, ada satu informasi penting yang perlu saya sharekan kepada seluruh Bapak Ibu honorer Senair terkait dengan informasi pengangkatan honorer menjadi aparatur sipil negara sesuai dengan bidangnya masing-masing. Nah, di sini ada satu informasi Bapak Ibu yang dikemas oleh Unus ID, di mana honorer usia tua Ganjar Pranowo malah minta Mendikbudristek untuk diprioritaskan. Emang masih efektif? Nah, tentunya ini satu pertanyaan yang mesti Bapak Ibu honorer tahu apa kira-kira jawabannya. Nah, Bapak Ibu, pada informasi ini sepertinya semua honorer itu bergembira ya, karena memang terutama honorer yang sudah berusia tinggi, kemudian masa kerjanya sudah lama, ini diprioritaskan menjadi aparatur sipil negara di tahun 2023 tahun ini. Simak video ini sampai selesai, jangan ketinggalan informasi. Dan bagi Bapak Ibu yang sedang menonton, demikian dengan Bapak Ibu yang mungkin baru menemukan informasi melalui channel ini, dukung dengan cara like dan subscribe, share, dan komen, serta nyalakan tombol notifikasinya supaya semua informasi yang disalurkan melalui channel ini selalu update di layar Bapak Ibu. Tanpa basa-basa lagi, langsung pada informasinya. Unus ID mencatat satu informasi terkait dengan kabar gembira honorer di tahun 2023 tahun ini. Setengah tahun menuju rencana penghapusan secara serentak tenaga honorer oleh pemerintah, berbagai pimpinan wilayah masih terus mengupayakan agar nasib tenaga honorer di daerahnya bisa diselamatkan dari penghapusan tersebut. Meskipun tidak berhasil diangkat menjadi aparatur sipil negara, minimalnya keberadaan semua honorer bisa tetap melanjutkan tugasnya seperti biasanya. Artinya, kabar penghapusan honorer di November mendatang tidak benar-benar terjadi. Berbagai upaya pihak-pihak pemangku kepentingan berjibaku agar rumor penghapusan honorer yang menghantui banyak mimpi mereka menjadi aparatur sipil negara gagal terjadi di November 2023 nantinya. Sisa waktu 6 bulan lagi dimaksimalkan, para stakeholder termasuk pemerintah daerah untuk mempertahankan sekaligus mewujudkan mimpi para tenaga honorernya untuk dapat menjadi aparatur sipil negara sebelum tenggat waktu penghapusan honorer 28 November 2023 menjelang akhir tahun ini. Calon Presiden 2024 mendatang Ganjar Pranowo juga ternyata termasuk dari golongan pemangku kebijakan yang masih mendukung ketetapan posisi honorer. Ganjar mempunyai cara tersendiri untuk menuntaskan masalah tenaga honorer. Di wilayah kerjanya, Ganjar melihat masih banyak pegawai yang bekerja sudah lama, namun statusnya masih sebagai pegawai honorer saja. Nah, tentunya inilah yang dipikirkan oleh para pimpinan daerah, termasuk Ganjar Pranowo selaku pimpinan daerah juga, yang memang benar-benar ingin supaya honorernya bisa diangkat menjadi aparatur sipil negara. Atas kondisi yang cukup memprihatinkan tersebut, maka Ganjar justru malah mengusulkan agar pola rekrutmen tenaga honorer menjadi aparatur sipil negara diganti. Menurut Ganjar, pemerintah daerah harus mengupayakan agar terus mengakomodir persoalan tenaga honorer. Maksudnya, Ganjar ingin ada langkah baru dalam rekrutmen aparatur sipil negara sehingga semua honorernya nanti bisa tertampung menjadi aparatur sipil negara. Baik itu status pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K, atau mungkin kalau memenuhi syarat dan ada regulasinya, bisa terangkat menjadi calon pegawai negeri sipil atau CPNS. Tapi sampai sekarang yang diperbincangkan adalah honorer diangkat menjadi ASN P3K.
di mana skema baru tersebut berbeda dari biasanya dan mampu memfasilitasi para honorer golongan usia tua. Nah, suatu hal yang wajar kalau golongan honorer usia tua dan sudah lama mengabdi sampai puluhan tahun bisa diupayakan atau diprioritaskan menjadi aparatur sipil negara, mengingat mereka juga sudah banyak mengabdi di negeri ini. Ganjar berharap di usia-usia renta, para honorer mereka bisa menikmati hasil kerja kerasnya ketika mimpinya menjadi aparatur sipil negara bisa terwujud. Di sisi kemanusiaan yang lain, alasan Ganjar prioritaskan honorer usia tua itu yaitu lantaran melihat dari sisi pengabdiannya yang sudah lama. Maka sebagai bentuk apresiasi atas kinerja dan kontribusinya yang sangat lama, Ganjar meminta agar Menteri Nadiem Makarim prioritaskan honorer usia tua. Ini diharapkan supaya honorer guru Bapak Ibu ya. Nah, tentunya demikian juga dengan honorer yang lain seperti tenaga teknis dan tenaga kesehatan, tentunya ini juga diprioritaskan. Artinya, honorer yang sudah berusia tua ini tanpa pilih bulu Bapak Ibu ya, dalam arti semua honorer yang sudah berusia tua dan masa kerjanya sudah lama. Namun dalam hal ini yang dimaksud Ganjar adalah memprioritaskan dengan teknis yang berbeda. Mengapa pasalnya Ganjar menduga persaingan melalui seleksi yang dilakukan seperti saat ini tidak relevan bagi mereka yang sudah masuk usia tua. Kenapa? Karena apapun ceritanya, untuk bersaing dengan para fresh graduate atau yang baru lulus perguruan tinggi itu tidak mungkin. Kenapa? Karena berbeda kemampuan dari sisi pengetahuan. Tentunya selama menghonor, maka yang mereka kerjakan adalah kegiatan. Dalam kegiatan honorer, sementara yang baru selesai di bangku perguruan tinggi, artinya masih segar, masih mampu untuk memikirkan hal-hal yang tidak bisa dipikirkan oleh para honorer yang sudah lama mengabdi. Mengapa pasalnya Ganjar menduga persaingan melalui seleksi yang dilakukan seperti saat ini benar-benar tidak relevan bagi mereka yang sudah masuk usia tua. Jadi honorer usia tua besar kemungkinan susah bersaing dengan honorer usia muda. Ditambah lagi seleksi tes yang menggunakan sistem CAT atau sistem chat ini bisa membuat honorer usia tua tersisih jauh dengan yang masih muda. Namun, apakah rekrutmen pengangkatan honorer dengan sistematika berbeda dengan memprioritaskan honorer usia tua ini efektif dilakukan? Nah, tentunya ini adalah suatu hal yang perlu dipikirkan oleh pemerintah, menjadi bahan pertimbangan. Ini hanya berupa usul dari Ganjar Pranowo supaya hal itu dilakukan dalam hal prioritas honorer yang sudah usia tua. Demikian informasinya, semoga saja para honorer usia tua dan masa kerja yang sudah puluhan tahun bisa diakomodir menjadi aparatur sipil negara di tahun 2023 tahun ini. Demikian informasinya, sampai ketemu pada informasi berikutnya. Terima kasih.